Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Samiasih dengan NIM 18622010043 dari kelas 6 Shift 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang materi saya, yaitu tentang metodologi penelitian akuntansi dan manajemen. Nah, kali ini saya bakal ngebahas dalam tema ada yang namanya ialah uji kelayakan model, dan ada yang namanya koefisien determinasi, dan yang terakhir ada uji T, serta cara pengolahan datanya menggunakan program aplikasi eViews. Nah, di sini ada yang namanya uji kelayakan model F. Nah, biasanya itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain metode fit atau tidak. Nah, di sini jadi harus ada keterkaitan dulu atau pengujian antara layak atau tidak layaknya antara variabel independen dengan dependen. Nah, lalu ada juga namanya hipotesis uji F. Nah, ada dua pembagian. Yang pertama ada A berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Dalam artian H0 jika F statistik kurang dari F tabel. Ada juga HA jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel dependen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Begitu juga sebaliknya. Ada juga yang namanya berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai prob F statistik lebih dari alfa 0,05 dan HA jika nilai probabilitasnya F statistik kurang dari alfa 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima, dan begitu juga sebaliknya, yang artinya variabel dependen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05 maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel-variabelnya. Ada yang juga namanya koefisien determinasi, di mana hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel atau variasi bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk nilai R-squared-nya bisa dibaca di bawah ini. Ada nilai R-squared harus berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R-squared-nya sama dengan 1 berarti naik ataupun turunnya variabel. Dan yang ketiga, jika nilai R-squared sama dengan 0 berarti tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ada yang namanya juga uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis uji T yang A berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. H0 jika nilai T statistik kurang dari satu tabel. HA jika nilai T statistik lebih dari T tabel. Nah, jika nilai T statistik kurang dari satu tabel, maka HA akan divariasikan. Nah, ada juga namanya hipotesis uji T nih. Berdasarkan probabilitasnya H0 jika nilai probabilitasnya lebih dari alfa 0,05 dan HA jika nilai probabilitasnya kurang dari alfa 0,05. Jika nilai probabilitasnya lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak terpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun, sebaliknya jika nilai probabilitasnya kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan datanya menggunakan program aplikasi eViews. Nah, baik, langsung aja kita mulai bagaimana cara menggunakan uji F dengan menggunakan program eViews. Untuk langkah yang pertama, kita bakal nguji yang uji koefisien atau uji kelayakan modelnya menggunakan uji F. Kita klik aja yang EQ01. Ini file yang udah pernah kita buat pada tugas-tugas sebelumnya ya.
Baik, kita perbesar dulu biar teman-teman bisa ngelihat jelas gitu. Nah, di sini kan kita udah buka nih EQ01. Nah, dia bakal nunjukin hasil outputnya seperti demikian. Nah, ini tuh hasil outputnya, di mana dia itu pada output di atas itu bisa dijelaskan bahwasanya nilai nilai F statistik itu sebesar 7,562400, sementara F tabel sama dengan tingkat alfa sama dengan 5%. DF1 dalam kurung K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 dalam kurung N dikurang K sama dengan 39. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya didapat nilai F tabel sebesar 245,583. Dengan demikian F statistik 0,000048 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya HA itu diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Untuk hasil outputnya sama sih seperti uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T itu hampir sama ya untuk hasil-hasil outputnya. Nah, kita bakal masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita mau pakai yang namanya koefisien determinasi. Nah, di mana dia itu hasil outputnya itu sama. Jadi pada tabel di atas itu menunjukkan bahwasanya nilai adjust R squared sebesar 0,492267, artinya bahwasanya variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karena nilai S squared itu berada di 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, di sini tuh adjust R squared-nya itu sebesar 0,42713, sementara SD dependent var itu 0,78703. Nah, di sini tuh udah pernah ini file-file yang udah pernah kita buat sebelumnya ya, dimana bahwasanya ada variabel, koefisien, STD error, T statistik, dan probabilitas. Nah, untuk nominalnya bisa dilihat di hasil output layar yang udah saya tampilkan. Seperti misalkan size dia dengan nilai T statistiknya ialah 5,342578. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang uji T. Untuk perbandingannya itu ya biasanya tuh perbandingannya T statistik dengan T tabel, lalu ada juga berdasarkan probabilitasnya. Nah, untuk hasil output di atas itu menunjukkan bahwasanya yang pertama nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dikurang N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,342578 lebih dari T tabel, yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,000 kurang dari alfa 0,05. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR
konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,69. Lalu yang kedua, kita masuk ke T statistik rawa sebesar 0,8980999, sementara T tabelnya dengan tingkat alfa sama dengan 5%, df dikurang n dikurang k sama dengan 39, dapat nilai T tabel dengan sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik rawa itu kurang dari T tabel dengan nilai probabilitasnya 0,3746 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic reporting. Kita masuk ke nilai T statistik DAR, di mana bahwasanya dapat disimpulkan bahwa variabel debt to assets ratio DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic reporting dikarenakan kenapa? Dikarenakan T statistik DAR sebesar 1,407353 kurang dari T tabel yaitu 2,02269. Nah, kita masuk ke yang keempat yaitu nilai T statistik NPF sebesar 2,371637, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, df dalam kurung n dikurang k sama dengan 39. Nah, dapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik NPF sebesar 2,371637 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,2269 dan nilai probabilitasnya 0,027 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan atau satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR, yaitu konstanta sama dengan 0,489 sebesar min 1,907. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu nilai T statistik sukup, di mana sebesar 0,386405, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, df n dikurang k sama dengan 39, didapat nilai T sebesar T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik sukuk ialah 0,386405 kurang dari T tabel yaitu 2,02269 dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,7013 lebih besar dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel penerbit sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyain di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng-bareng. Sebenarnya cara-caranya itu hampir sama ya untuk hasil outputnya, tergantung bagaimana perbandingannya. Di sini kita harus bisa membanding-bandingkan antara perbandingan, misalkan uji koefisien itu uji kelayakan model itu bagaimana sih perbandingannya, sementara koefisien determinasi itu bagaimana cara perbandingannya atau penjelasannya seperti apa, dan uji T itu perbandingannya berdasarkan apa aja. Jadi biar kita nggak bingung untuk membedakannya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk presentasi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf, masih banyak kekurangan. Di sini saya masih belajar. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan dalam saya menyampaikan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.